Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Para pemirsa TVRI, para pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh tanah Papua, para hadirin, Bapak Ibu, teman-teman wartawan yang bisa hadir malam hari ini di Media Center COVID-19 Pemerintah Provinsi Papua. Hari ini tanggal 10 Juni 2020, kami tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan kondisi terkini menyangkut penanganan COVID-19 di Provinsi Papua berdasarkan data-data yang kami kumpulkan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Hari ini terdapat tambahan 37 kasus baru di Provinsi Papua. Dengan demikian jumlah kasus kumulatif kita hingga hari ini mencapai angka 1147, di mana dirawat sebanyak 816 kasus atau 72%, sembuh 317 atau 27%, dan yang meninggal dunia sebanyak 14 kasus atau 1%. ODP kita hari ini sebanyak 3.220, sementara PDP kita sebanyak 763. Dan hingga hari ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 6.893. Bapak Ibu para pendengar sekalian yang kami hormati, tambahan 37 kasus pada hari ini berasal dari pertama, Kota Jayapura sebanyak 16 kasus, Kabupaten Mimika sebanyak 11 kasus, Kabupaten Biak sebanyak 9 kasus, dan Kabupaten Jayapura sebanyak 1 kasus. Untuk PDP hari ini bertambah 8 kasus, yaitu di Kabupaten Merauke 1 orang, Kabupaten Mimika 1 orang, dan Kota Jayapura 6 orang. Sementara ODP bertambah 117 yang berasal dari Kabupaten Jayapura 15 orang, Kabupaten Mimika 84 orang, Kabupaten Bovendigul 6 orang, Kabupaten Tolikara 9 orang, Kota Jayapura 3 orang. Dengan demikian total ODP kita bertambah 117. Dapat juga kami sampaikan kabar gembira bagi kita sekalian bahwa hari ini terdapat tambahan 14 kasus, 14 pasien yang telah dinyatakan sembuh, yang berasal pertama dari Kabupaten Mimika sebanyak 11 pasien, yang kedua dari Kota Jayapura sebanyak 2 pasien, dan yang ketiga dari Kabupaten Yapen Waropen sebanyak 1 pasien. Tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat sehingga terdapat 14 kasus yang dinyatakan sembuh. Di Rumah Sakit Freeport, di Rumah Sakit Mimika, di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, teman-teman surveillance, di Rumah Sakit Martin Inde, di Rumah Sakit Bayangkara. Teristimewa juga kami memberikan dukungan penuh kepada teman-teman di RSUD Yapen Waropen, RSUD Serui. Walaupun jumlah kasusnya 1, tetapi luar biasa kerja dari teman-teman. Hari ini mereka melaporkan kepada kami
2 kali pemeriksaan tes cepat molekuler menunjukkan bahwa pasien sudah dinyatakan sembuh dan selanjutnya akan dilakukan isolasi selama 14 hari. Hebat untuk teman-teman di Yapen Waropen. Selanjutnya akan kami sampaikan juga tentang kabupaten-kabupaten terdampak COVID-19 sebagai berikut. Pertama, Kota Jayapura, jumlah kasus 564, dirawat 498, sembuh 58, meninggal 8, ODP 824, PDP 75. Kedua, Kabupaten Mimika, jumlah kasus 312, dirawat 168, sembuh 139, meninggal 5, ODP kita 1650, PDP 10. Kabupaten Jayapura jumlah kasus 116, dirawat 73, sembuh 42, meninggal 1, ODP 98, PDP 42. Kabupaten Biak jumlah kasus 49, dirawat 29, sembuh 20, PDP 13. Kabupaten Kerom jumlah kasus 28, dirawat 13, sembuh 15, PDP 590. Kabupaten Nabire jumlah kasus 20, dirawat 9, sembuh 11, ODP 74. Kabupaten Jaya Wijaya jumlah kasus 17, dirawat 12, sembuh 6, ODP 93, PDP 12. Kabupaten Merauke jumlah kasus 15, dirawat 1, sembuh 14, ODP 34, PDP 6. Kabupaten Bovendigul jumlah kasus 14, dirawat 8, sembuh 6, ODP 81. Kabupaten Sarmi jumlah kasus 6, dirawat 3, sembuh 3, ODP 2. Kabupaten Mambramo Tengah jumlah kasus 2, sembuh 2. Kabupaten Supiori jumlah kasus 2, sembuh 2, ODP 8. Kabupaten Waropen jumlah kasus 1, dirawat 1, ODP 13. Dan Kabupaten Yapen jumlah kasus 1, dinyatakan sembuh 1 orang dan ODP 4. Para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia, malam hari ini kami memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Biak. Tambahan 9 kasus di Kabupaten Biak dan ada 13 PDP di Kabupaten Biak. Kiranya menjadi perhatian bagi teman-teman yang berada di Kabupaten Biak, khususnya petugas-petugas surveillance kita, untuk lebih gencar lagi menemukan ODP maupun PDP, melakukan tracing, mencari, menemukan, melakukan tes, dan kemudian melakukan pengobatan. 2 langkah yang dilakukan yaitu melakukan rapid test, dan selanjutnya jikalau hasilnya reaktif untuk dilakukan swab untuk dapat dilakukan pemeriksaan PCR. Saya percaya dengan kita bekerja sama, baik itu semua tokoh-tokoh agama, para pemuka masyarakat adat, semua warga, kita bersama-sama bergandengan tangan agar permasalahan COVID ini dapat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat kita tangani bersama-sama. Saya jaga ko jaga saya, kita orang semua selamat. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Papua. Shalom.